Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Bapak coba menjelaskan sedikit tentang bagaimana memasukkan hasil kuesioner ke dalam Excel dan SPSS. Ini banyak yang bertanya, mungkin banyak yang sudah nonton tutorial. Bapak coba bikin yang sederhananya. Yang perlu kalian perhatikan ketika mengisi SPSS itu adalah menggunakan Excel dulu. Mungkin Bapak lihat tampilkan di sini. Jika kalian menggunakan SPSS, akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini harus kalian perhatikan apa? Di sini ada file, ini akan data, kemudian ada edit, ini komponen-komponennya, dan harus diperhatikan di bagian sini. Ada namanya data view dan ada variabel data. Sekedar informasi yang Bapak gunakan ini adalah SPSS versi 16, sebenarnya bisa yang terbaru adalah versi 22. Cuman kapasitas space laptop Bapak cukup lama, jadi hanya mampu di SPS 16. Tapi secara umum, secara penggunaannya kurang lebih sama. Yang membedakan cuman output yang dihasilkan, ada item-item tertentu. Kemudian ini ada data view, ini adalah apa dari variabel-variabel yang kita masukkan. Bisa variabel dependen dan bisa variabel independen, bahkan ada karakteristik responden. Nah, di sini ada var, ini namanya variabel, ini variabel 1. Bagaimana cara mengisi dari variabel 1 ini? Ini kita masukkan di pilih item variabel view. Nah, klik di sini kalian lihat di sini ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, ada value, ada missing, ada kolom dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita mau ambil tentang, kita masukkan dulu yang pertama itu adalah karakteristik responden. Dan harus diperhatikan adalah isi dari kuesioner kita. Oke, kita cek dulu kuesionernya. Nah, ini sudah ada kuesionernya, Bapak tampilkan lagi. Kuesioner Bapak ini sangat sederhana ya. Di sini karakteristik respondingnya hanya nama, nomor, jenis kelamin, alamat, pendidikan. Sini ada pilihannya, Bapak cuma sampai 3, seharusnya 4, mungkin bisa ada 5, tergantung dari kalian. Kemudian status perkawinan, kemudian cara hidup. Nah, untuk lebih memudahkan ini, kita pindahkan ke Excel dulu. Kita pindahkan ke Excel ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, Bapak di sini variabelnya sangat banyak. Jadi tadi apa yang ada di karakteristik responden itu Bapak masukkan. Tadi ada nama, nama ini sangat relatif, bisa dipakai bisa tidak. Kemudian di sini ada umur, kemudian di sini ada jenis kelamin, kemudian di sini ada pendidikan, kemudian di sini ada pekerjaan, status perkawinan, dan ada status kesehatan. Status kesehatan ini misalnya pada saat dia datang apakah ada keluhan dan tidak. Kemudian karena tujuan akhirnya Bapak lihat itu adalah hipertensi, di sini ada sedikit kendala. Kendalanya di mana ketika hipertensi apakah saya mau hanya menggunakan mau nyatukan antara sistol dan diastol atau saya pisah-pisahkan. Ternyata kalau misalnya hipertensi itu mau dikategorikan, contoh 110/70 ini adalah masih kategori normal atau di bawah normal, ini boleh. Kalau misalnya 140, permasalahannya kira 140/80, ini apanya nih? Apakah kita mau kategorikan normal atau tidak normal karena dia diastolnya sudah 140/80. Namun, jika yang kita mau lihat, kita mau sederhanakan lagi, kita pisahkan antara sistol dan diastolnya, boleh. Tapi yang harus diingat adalah skala data yang kita gunakan di definisi operasionalnya itu apa dulu.
Jika itu ordinal, maka tidak ada data-data secara sumpah perampul, yang ada cuma hipertensi, tidak hipertensi, kemudian ada hipertensi derajat 1 atau 2. Jika kita menggunakan interval, maka ini akan menjadi misalnya ini tadi yang grade-nya sudah kita menggunakan interval di 140 dan dia bahasanya adalah parametrik. Jadi tergantung lagi, tapi akan susah kalau kita tidak membagi. Apakah sebaiknya kalau parametrik tadi dia interval atau rasio, sebaiknya ini dipisahkan antara sistol dan diastolnya. Kemudian Bapak juga melihat lingkar perut. Nah, lingkar perut di sini juga ada 80. Kalau dalam bentuk angka ini dia masih interval. Tapi kalau Bapak sudah kategorikan ini dia normal, kemudian 88 ini adalah normal pada laki-laki, namun tidak normal pada wanita. Sehingga hasilnya saya ambil normal dan tidak normal atau di bawah normal. Nah, itu yang disebut sebagai ordinal. IMT juga demikian. Jika kita menggunakan angka yang utuh, maksudnya 88, 130, itu dia termasuk kategori interval. Lain lagi ada juga namanya rasio. Nah, kita masukkan semua, jadi semua dari responden pertama sampai semua jumlah responden, kita masukkan data-datanya seperti ini. Kalau mau lebih sederhananya, ini untuk data jaga-jaga. Sehingga ketika kita memasukkan nanti di SPSS ini akan lebih memudahkan. Ini adalah data yang ada di kuesioner yang dipindahkan, belum dilabelin. Kemudian data-data ini kita coba masukkan. Nah, di SPSS itu dia tidak bisa membaca data dalam bentuk kata, tapi dia bisa membaca data dalam bentuk angka. Makanya di variabel SPSS itu harus dijelaskan. Misalnya tadi Bapak ambil kategorinya umur. Kuesioner pertama Bapak itu adalah tentang umur. Jadi Bapak tulis ini umur, kemudian tipenya itu numerik, biasa kita gunakan numerik, weight-nya 2, tidak ada masalah. Desimal ini sebaiknya menggunakan 0, karena itu nanti 0, berapa angka di belakang koma, label. Berarti kalau untuk memudahkan, kita tulis saja umur responden. Hal yang perlu diketahui ketika menulis name di sini, itu tidak boleh ada spasinya. Kalau mau tulis nomor responden, misalnya tulis saya sini nomor responden, disingkat aja. Kalau misalnya di sini nanti berkaitan dengan prepos, sebaiknya misalnya di sini nilai pre. Jadi tidak ada spasi. Kalaupun ada spasi, gunakan underscore. Ini garis di bawah ya, pre seperti itu. Karena di sini adalah umur, kita masukkan umur. Nah, value ini adalah nanti yang akan dibaca SPSS, apakah dia dalam bentuk angka atau tidak. Kalau misalnya umur ini kita tidak kategorikan, misalnya ada namanya pralansia, ada namanya lansia, kemudian ada lansia risiko tinggi. Kalau kita tidak kategorikan, tidak jadi masalah, tidak perlu kita isi ini. Namun, kalau kita kategorikan, misalnya Bapak saat itu mengkategorikan pralansia, misalnya jika respondennya satu itu adalah responden yang berumur antara 45 sampai 59. Ini adalah pralansia. Bapak tulis 1, labelnya itu adalah 45 sampai 9. Umurnya ya, untuk 549 kita add. Oke, ini label untuk usia pralansia. Kemudian usia lansia, nomor 2, berarti usia lansia berapa? 60 sampai dengan 70. Karena di atas 70 tahun itu adalah lansia berisiko tinggi. Kita add lagi, add di sini. Kemudian yang ketiga adalah misalnya kita lansia risiko tinggi, apa itu usia 71 sampai misalnya 90.
Kita masukkan. Oke, langsung kita oke. Nah, ini sudah ada datanya, kemudian supaya rapi, kolom ini skala. Sebaiknya untuk di sini, untuk measure menggunakan skala. Skala ini sudah mengamankan. Kalau misalnya ordinal boleh, nominal boleh, tapi skala ini kelebihannya dia bisa membaca data secara nominal, bisa juga mencela data secara ordinal, kemudian juga numerik. Kemudian ini supaya rapi kita enter. Nah, kita lihat ini sudah ada variabel umur yang Bapak tulis tadi, kemudian di sini sudah ada. Nah, sebenarnya ini di sini umurnya Bapak belum kategorikan. Ini umur 66 ini. Kalau Bapak langsung copy paste saja ke sini, sebenarnya tidak jadi masalah. Bapak copy dari Excel, masukkan ke SPSS, edit, kemudian langsung masukkan saja paste. Paste. Nah, ini di sini akan kelihatan error. Karena kenapa? Karena saya sudah mengkategorikan. Seharusnya saya tulis misalnya 66 itu tadi kan kita masuk lansia, berarti kategorinya 2. Kemudian responden yang kedua dia 70. 70 masih kategori lansia, kita masukkan 2 lansia. Kenapa 2? Karena kita sudah membuat di view-nya itu value-nya itu ini adalah 2 itu usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian mungkin responden ketiganya itu adalah dia usia 75, berarti kita masukkan 3 sini. Nah, supaya kita yakin bahwa umur ini adalah sesuai yang kita kategorikan, silakan lihat di view, kemudian ada di sini value labels. Jadi ketahuan di sini, ternyata dia masuk kategori seperti ini. Kalau misalnya tadi di sini kita mau kategorikan 60 sampai 70 tahun itu adalah pralansia, sebenarnya bisa. Cuman artinya kita harus merubah lagi. Misalnya kalau kita tidak merubah, kita rubah di sini. Pilih yang pertama di sini, boleh kita ganti nomor 1 itu adalah pralansia, kemudian 6 sampai 7 lansia ini. Nanti jadi kategorinya seperti ini. Misalnya ini ya. Kita merubah ini. Silakan tulis saja sini. Di sini tulis pralansia. Kemudian ada kata change di sini bisa dirubah, nah kita terbuka. Jadi harus konsisten apakah kita menggunakan range umur atau misalnya kita menggunakan kategori misalnya lansia, tapi berdasarkan isi kuesioner. Misalnya umurnya 75 berarti kita masuk lansia berisiko tinggi, lansia resti. Seperti itu. Kemudian kita nomor 3 sebenarnya ini ya, langsung saja klik ke sini, lansia resti. Nah, sebenarnya semua ini adalah ada semua di definisi operasional. Oke, ini datanya, ini sudah muncul ya. Taruhlah di sini ada 3. Kalau misalnya mau diinput datanya satu-satu itu di sini agak memudahkan. Tapi kalau misalnya dari Excel-nya sudah kalian rubah, misalnya tadi Excel kita sudah rubah ini ya, kita kategorikan. Mungkin akan lebih mudahkan pada saat kita membahas tentang status pendidikan. Oke, kita rubah saja ini. Oke, kita masuk di kategori pendidikan. Kita lihat kembali lagi data Excel-nya, hasil kuesioner. Di pendidikan ini ada 1 itu adalah tidak sekolah, 2 adalah SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 mungkin perguruan tinggi. Nah, kalau supaya datanya pada saat kita masukkan di apa lagi namanya mudah, ini kita rubah.
Tadi kita sepakat 1 tidak sekolah. Oke, semua kita rubah 1, 1, 1, 1. SD nomor berapa? Nomor 2. Kita rubah 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tidak sekolah 1. Kemudian SMP tadi nomor 3. 3, 3, 3. Kemudian tidak sekolah 1. Nah, ketika kita rubah seperti ini, ini akan memudahkan kita ketika memasukkan di SPSS. Coba kita lihat. Kita masukkan kembali di SPSS. Jangan lupa ini variabel baru, umur, berarti kita masukkan, kita buat umur pendidikan ya. Alat pendidikan. Kemudian numerik saja di sini. Pendidikan responden. Kemudian di sini ada, kita masuk tadi, nilai 1 kita sepakat tadi, jadi semua kata-kata atau definisi operasional yang ada di ini kita rubah. Misalnya tadi kategorinya ada pendidikan. 1 kita sepakat pendidikan itu adalah tidak sekolah. Terserah ini mau tidak sekolah, mau SD, terserah. Kemudian add. Kemudian 2 kita sepakat tadi adalah SD. Langsung add saja. Lalu 3 tulis di labelnya adalah SMP. Add. Kemudian 4 itu adalah SMA. Kita add lagi 5 itu adalah perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, bisa D1, D2, S1, yang jelas dia kuliah. Oke, kalau sudah semua masuk labelnya kita oke-kan. Kemudian kita lihat. Nah, ini sini sudah ada pendidikan. Nah, kita karena sudah merubah tadi pendidikan dengan label yang sesuai yang ada di kita rubah label pendidikan seperti yang ada di SPSS, maka tampilan SL-nya ini seperti ini. Nah, kita sisa copy saja. Silakan copy ini. Kemudian copy biasa saja. Kemudian kembali ke SPSS. Kita sudah copy tadi, kembali ke SPSS. Oke, karena tadi kita sudah pendidikan kita masuk, sebenarnya ini sudah langsung saja blok, karena ada 5 sampel. Kita klik ke kiri ya, kiri paste. Nah, sudah masuk datanya di sini. Kalau misalnya mau yakin datanya sudah sesuai, lihat di view, kemudian label view. Nah, ini seperti ini tadi. Oh, ini ada 4 itu kan tidak ada ya, seharusnya 3, berarti di sini 3. Karena memang tidak ada 3. Ini hati-hati dengan data yang miss. Nah, ini sudah ada pendidikan. Kemudian dan lanjutkan semua variabel independen yang ada sama karakteristik responden apa saja. Kemudian kita coba lagi. Bagaimana jika isi kuesioner? Bapak tampilkan dulu kuesioner Bapak. Nah, di kuesioner Bapak itu ada pre dan post Bapak untuk menguji, melihat bagaimana tingkat pengetahuan lansia atau responden. Jadi di sini Bapak ada 15 pertanyaan dan di sini jawabannya benar dan salah. Yang hal yang kita harus ketahui adalah kisi-kisinya. Misalnya kalau jawabannya benar nilainya berapa, kalau dia salah nilainya berapa. Nah, ini kita tidak langsung masukkan di SPSS. Kita harus masukkan di Excel karena kita harus menjumlahkan dia skornya ini berapa. Karena kan biasanya mahasiswa mengambil skala Goodman ya, atau skala misalnya 75 sampai 100 benar itu nilainya baik. Kemudian 50 sampai 74 nilainya cukup. Kemudian kurang dari 50 sedang. Itu dulu. Dan ini yang hasil kuesionernya jangan langsung dimasukkan ke SPSS. Kita kembali lagi ke Excel. Kita kembali ke Excel. Ini Excel-nya. Bapak sudah siapkan. Jadi tadi Bapak, nih skornya. Jadi ini adalah semua nomor antrean ini lansia. Lansia ini saya pakai kode responden pertama sampai responden ke-15. Ini
nama supaya kita tidak memudahkan. Kemudian Bapak tulis ini item pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian karena Bapak itu adalah yah itu nilainya 2, sementara tidak nilainya 1, sehingga semua isi kuesioner itu nih. Untuk responden pertama yang mengisi kuesioner ini semuanya jawabannya totalnya itu adalah 25. Sebenarnya nilai tertingginya itu adalah 30. Berarti kalau 25 itu berapa persen? 5 salah. Berarti 5 salah itu 5/30 dikali, berarti dia baru 60%. Berarti 60% masih cukup. Responden kedua ini data-datanya. Ini data-datanya 2222, nilainya juga 25. Berarti masih cukup ya. Nah, kita ambil totalnya saja. Kita ambil totalnya saja dan tergantung dari total ini kita apakah mau merubah. Misalnya sesuai dengan definisi operasional kita, 25 itu adalah berapa persen dari seluruh total. Jumlah total keseluruhan nilainya itu 30. Berarti kalau 25 kita coba 25 berarti 25 per 30 itu berapa persen? Bapak tes dulu. 25 benar dibagi jumlah totalnya 30 itu 83%. 83% sebenarnya kategorinya baik. Cuma nanti ini kita lihat apakah ada yang kurang. Kalau Bapak di sini tidak mengkategorikan, jadi Bapak lihat skornya dari perubahan skornya. Oke, dia 25. Misalnya Bapak bilang 25 itu adalah kategori yang cukup. Kemudian 25 lagi berikutnya cukup. Kalau 23 berarti misalnya Bapak anggap tadi juga cukup. Tergantung dari kesimpulan yang sudah kita buat. Kayak gitu dan seterusnya ini cukup juga. Di atas 25 baru baik, berarti ini baik, baik, ini cukup, cukup. Oke, setelah kita masukkan ini ingat ketika masuk di SPSS cukup-cukup ini tidak bisa masuk, sehingga harus kita rubah. Kita sepakati kalau 2 itu cukup, kemudian ini nanti akan sama dengan perenya 3 itu adalah kurang, tapi 1 itu adalah baik. 1 baik. Jadi kita rubah ini. Kita rubah. Nah, kita rubah. Cukup tadi 2, rubah semua ini 2, 2, 2, 2, karena supaya dibaca SPSS. Kemudian baik 1, 1, kemudian 2, 2. Kenapa harus kita rubah Excel? Karena untuk memudahkan input data. Jadi di SPSS ini tidak usah kita ambil ini jumlah kuesioner itu, cukup totalnya aja kita ambil. Oke, kita ambil dan kita pindahkan ke SPSS. Kita masuk kembali ke SPSS-nya. Nah, tadi Bapak belum bikin ya. Ini adalah skor, berarti Bapak masuk di variable view, kemudian Bapak tulis skor awal. Kemudian di sini ya, ada pemberitahuannya karena Bapak pakai spasi. Jadi pakai underscore skor awal. Ini maksudnya kalau pakai spasi tidak terbaca. Kemudian ini kita lihat di sini skor pretest. Ini di sini tidak pakai spasi. Dan nilainya tadi kita sepakat kalau nilai 1 itu adalah cukup, 1 itu baik. Kemudian yang kedua itu cukup. Yang ketiga itu adalah kurang. Ini cuma pelabelan aja ya. Yang kita masukkan, Bapak tadi sudah copy ya. Skor awal kita masukkan.
Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika melihat relevansi? Relevansi antara umur dan skor. Jadi ini misalnya ada penelitian tentang hubungan. Ini kategorinya ini adalah skala datanya ini adalah semuanya adalah kategori atau ordinal, sehingga gampang aja kita buat analyze. Kemudian kalau untuk hubungan itu biasa ada sini korelasi ya. Kemudian ada bivariat. Kita mau hubungkan apa ini? Sini ada persen, Kendall Taus, kemudian Superman. Kalau persen itu biasanya untuk nominal. Kita ambil Superman, dia masukkan antara umur dan skor pengetahuannya. Kemudian kita lihat di sini optionnya silakan diatur, ini sudah sesuai. Kemudian sisa kita kenapa Superman? Karena tadi dia kategorial. Bisa juga Kendall tahu, silakan juga tidak masalah. Asal yang persen ini yang tidak dikategorikan, misalnya tadi tetap 25 angkanya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Di Superman itu kita lihat tidak ada korelasinya ya, karena nilainya itu sangat rendah, nilainya itu di atas 0,05. Di sini 0,75 ini. Berarti tidak ada hubungan antara rumus responden dengan pengetahuan awal lansia. Oke. Bagaimana jika yang kita mau tahu itu adalah distribusi frekuensinya, misalnya tadi cuma gambaran. Gampang saja, misalnya kita kembali ke data. Jangan lupa save datanya itu di tempat yang kita miliki, dan sebaiknya tulis filenya itu yang memudahkan untuk diingat dan disimpan di tempat yang gampang kita jangkau. Ini lihat. Kemudian Bapak kembali ke ini tadi. Bagaimana kalau cuma melihat gambaran-gambaran? Kalau hanya melihat gambaran, cukup saja analyze, kemudian descriptive statistik. Di sini ada frekuensi, di sini ada deskriptif. Mungkin kalau mau ambil deskriptif boleh. Kemudian masukkan semuanya. Ini aja diklik, kemudian masukkan ke sini. Optionnya apa yang kita tampilkan? Ada standar deviasi, maksimum, kemudian ada mean, ada zoom. Ini kita ambil saja, kita klik variansi kalau mau ambil juga apa. Ini yang paling penting standar deviasi, minimum, maksimum, minimum, zoom. Kemudian kita oke. Nah, kita oke juga, hasilnya seperti ini. Jadi misalnya kita karakteristik responden di sini maksimal minimumnya ada satu. Ini sebenarnya kurang bagus. Sebaiknya kita kembali ke data, kita menggunakan yang frekuensi, berarti ini frekuensi, masukkan di sini. Jadi untuk ini masukkan aja di analyze, kemudian frekuensi. Statistiknya apa yang kita melihat? Ada per stadium, maksimum minimum sama saja tadi, variasinya, kemudian ada mean, median. Kemudian kita continue saja. Dan kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, boleh ada histogram, ada Wilful-Mannerfall, atau misalnya dengan P, terserah. Ada frekuensi, ada persen, terserah mau lihat yang mana. Kemudian formatnya tidak ada masalah, sudah selesai. Kemudian kita oke. Jadi datanya seperti ini. Misalnya tadi pralansia frekuensinya 2, persennya sekian, lansianya 6, kemudian lansia risiko tinggi ada 7. Ini gambaran-gambaran semua umur responden. Jadi tadi Bapak kembali lagi, ambil analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian ada frekuensi, hanya untuk melihat gambaran-gambarannya. Ini sudah ada yang baik itu 2, jadi sekedar kita menggambarkan, misalnya ada yang baik berapa, berarti gambaran pengetahuan pada lansia itu awalnya itu yang pengetahuan baik cuma 2.
Yang cukup cuma 3 ini. Sebenarnya pun secara manual bisa kita lakukan, tapi ini menggunakan SPSS. Oke. Bagaimana jika kita menggunakan pre dan post? Nah, kembali lagi, kalau kita menggunakan pre dan post, kita kembali ke Excel lagi. Ini. Kemudian kita lihat skornya. Oke, kita lihat skor akhirnya di sini skor pre, ini post, ini Bapak sudah ada di sini. Skornya itu di sini. Nah, kita lihat misalnya ternyata berubah ini. Untuk responden pertama tidak ada perubahan, tetap cukup. Responden keduanya 25 tadi juga cukup. Responden ketiganya juga naik, cukup. Dan misalnya ada perubahan, ada yang cukup, kemudian ada yang baik. Yang baik mungkin lebih banyak. Yang cukup. Sebenarnya secara sederhana, kalau misalnya cuman kita lihat, kita bisa ikut yang cukup ini ada berapa. Nah, kita kategorikan tadi yang cukup tadi itu nilainya 2, 2, 2, yang baik 1, 1, 1, 1, 1, kemudian 2, 2. Yang kita ambil, kita copy, kita masukkan, Bapak belum share screen ya. Untuk yang Excel, untuk yang misalnya tadi yang post, kita sudah dapatkan lagi ini, nilainya skornya misalnya ini, kemudian kita kategorikan ini skor sekian, apa namanya, cukupkah, baik atau bagaimana. Kemudian kita kategorikan ini 2, 3, 1 ini untuk memudahkan masuk di SPSS. Dan kita kembali masuk ke SPSS. Jangan lupa SPS itu ada data, kemudian ada output. Yang ini output, jadi ini harus diperhatikan, ini output. Kemudian ada data ini skor awal karena kita punya variabel baru, berarti kita masuk kembali di variabel view, berarti skor akhir. Skor akhir. Yang kita masukkan ini di sini berarti skor post test. Kita masukkan lagi sama tadi datanya, satu itu adalah baik. Kenapa kita tidak panggil angka? Sebenarnya bisa panggil angka, tapi tidak perlu lagi pakai value. Nanti Bapak gunakan cara yang kedua itu ya. Kemudian kedua adalah cukup. Oke, minta maaf tadi ada gangguan. Kembali ke SPSS. Ini berarti cukup. Kemudian yang ketiga itu adalah baik. Kemudian kita coba kembali lagi ke variable view karena kita sudah rubah, sisa kita masukkan datanya. Nah, ini akan Bapak belum copy. Bapak kembali copy Excel dulu. Ini kita Bapak sudah kategorikan ya, 2, 1. Kenapa? Tadi tergantung dari definisi operasional. Yang copy. Kembali lagi ke SPSS, sudah masuk tadi datanya. Jadi saya copy aja. Paste. Oke. Nah, kalau Bapak mau melihat bagaimana hubungan antara perbedaan skor akhir dan skor awal, ini namanya kan kategori. Berarti dia bisa menggunakan uji Wilcoxon atau kendal apa itu namanya ya.
Jadi ini gampang saja, kita masuk analyze, cari di non-parametric, kemudian cari di do the relative sample. Jadi dia ada hubungan antara sampel. Kalau chi-square ini adalah yang tidak ada hubungan, misalnya dia yang tidak berpasangan. Karena dia pre dan post, jadi seperti ini. Oke, kita maksudkan. Bisa juga marginal identity ya, ada neck melar, terserah bisa. Masukkan tadi di satu itu ada variabel satu itu adalah skor awal, variabel yang kedua itu adalah skor skor akhir. Kita lihat langsung di OK aja. Nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat di non parametrik. Nah, hasilnya itu adalah 0,05, berarti ada perbedaan antara skor pre dan post. Itu ya, ada perbedaan. Jadi di sini distribusi frekuensinya, kemudian ini, nah bagaimana jika misalnya ini semua tes Bapak gunakan marginal homogeneity, tapi biasa kita menggunakan Wilcoxon karena dia ada non parametrik, atau bisa juga cari McNemar. McNemar itu juga sama, itu sama juga semua hasilnya, cuma perbedaan 0, aja. Nah, bagaimana kita kalau misalnya mau bisa di print, klik aja ini, klik di sini, terus langsung Ctrl P, ini aja yang terprint. Tapi kalau mau kita copy saja seperti ini, kemudian kita pindahkan ke Word. Jadi kita gabungkan di Word semua sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin cukup ribet juga memang membahas tentang SPSS ini. Yang pertama itu harus pahami dulu isi kuesionernya. Kemudian sebaiknya memang kuesionernya itu dipindahkan ke Excel, masukkan data-datanya. Dan ingat ketika akan memindahkan ke SPSS, datanya dalam bentuk angka yang dikategori, misalnya perwakilan tadi pendidikan 1 SD 2 ini, tapi tidak, makanya harus sesuai dengan definisi operasional. Jadi mengikuti definisi operasional. Nah, berbeda ketika misalnya dia menggunakan skor tidak dikategorikan. Misalnya cuma melihat perubahan skor. Ya, gampang saja. Bapak ambil lagi ya cara yang kedua. Ini kurang 2 menit lagi ya sebenarnya. Sama saja sebenarnya, sisa ini saja. Yang skor yang baik ini dipindahkan ke skor aslinya. Misalnya cukup tadi berapa. Dan tidak perlu lagi mengisi ini. Karena dia skor. Skor itu adalah data numerik. Tidak perlu lagi dikategorikan seperti ini. Misalnya kita, itu lebih amannya Bapak bikin aja baru skor awal dan skor akhir. Karena sama, jadi harus ada perbedaan. Skor awal, kok masih bisa terbaca? Kemudian skor akhir. Nah, tidak perlu di sini dibuatkan definisi-definisi karena skornya sama saja. Kemudian Bapak saya kembali lagi, ini sudah ada di sini, Bapak saya copy paste skornya. Ini sudah ada di sini ya, datanya semua. Bapak copy saja. Jadi kalaupun misalnya ini tadi data yang ada di Excel ini, Bapak skor-skornya ini sudah ada di sini. Yang pre dan postnya, jadi Bapak sisa copy aja. Di sini ya, sudah ada, saya di copy aja. Bapak pindahkan ke SPSS-nya. Oke, sedikit lagi kayaknya mau habis waktunya. Takutnya tiba-tiba mati, jadi nanti kita bisa lanjutkan di diskusi yang ada di kolom komentar di YouTube Bapak. Oke, Bapak masukkan di SPSS. Saya dimasukkan saja, sebenarnya ini sudah langsung di copy. Nah, bedanya karena ini adalah numerik, yang langkah yang harus dilakukan kita harus uji normalitas data.
karena dia harus apakah ada datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita ini sudah, kemudian kita analyze, kemudian ada confirming, distribusi frekuensi, kita masuk di explore ya kalau tidak salah. Dia ada statistiknya. Nah, tadi betul explore, kita masukkan skor data awal di independen, skor akhir, kemudian di sini ngepot, kita pilih normalitas plot width, width test, ini kita ambil histogram aja, kita oke, kemudian kita lihat. Nah, sudah ada hasilnya, normalitas datanya. Nah, normalitas karena dia datanya itu 15 lebih kecil, makanya kita ada menggunakan namanya kolmolograf atau spare wheel. Kita lihat karena ini kecil, kita menggunakan kolmolograf. Kita bisa, Bapak lupa betul apakah, misalnya lihat aja kolmolograf itu untuk apa, spare wheel itu untuk apa, ini hasilnya. Dan ternyata hasilnya itu dia berdistribusi normal. Kenapa Bapak bilang berdistribusi normal? Karena ya. Kenapa berdistribusi normal? Karena hasilnya itu di atas 0,25. Berarti dia berdistribusi normal. Kalau dia berdistribusi normal, maka untuk SPSS-nya itu kita menggunakan, kembali lagi di data, kita menggunakan uji T. Uji T itu analyze, berarti dia compare min, kemudian kita lihat nih, pair test. Pair test, kemudian di sini kita masukkan skor awal, kemudian skor akhir. Di sini langsung saja paste. Nah, kita lihat hasilnya uji tesnya itu bagaimana. Kenapa uji tesnya tadi? Karena datanya berdistribusi normal. Dan ternyata ada hubungan seperti ini. Jika ternyata, apa yang harus dilakukan jika ternyata datanya tidak berdistribusi normal? Tidak berdistribusi normal itu maksudnya V value, kita kembali lihat di output, ini yang ada seminograph itu lebih dari 0, kurang dari 0,05, misalnya 0,02, maka uji tesnya kita ganti kurang lebih sama, jadi turunnya ke sebelumnya tadi tes non parametrik, pilih Wilcoxon. Kayak gitu, nanti kita mudah-mudahan memang agak ribet, tetap semangat mencoba. Intinya tadi pindahkan dulu isi kuesioner, semua isi kuesioner itu di Excel, kemudian ada kalau misalnya scoring silakan dijumlahkan, kemudian untuk memudahkan pindahkan ke Excel-nya silakan mengganti simbol-simbolnya sesuai dengan yang ada di definisi operasional, sehingga kita setelah dimasukkan ke SPS itu mudah dan bisa dianalisa. Ingat lagi tadi ada untuk menganalisa, cari di poin analyze, kemudian lihat kalau misalnya cuma distribusi frekuensi, pilih deskripsi, kemudian masuk ke frekuensi. Perhatikan poinnya secara penuh. Oke, demikian pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.